Saudara-saudara, saya ingin membacakan bagi kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-14. Kisah Rasul, saudara-saudara, pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Yang berbahagia kita, saudara-saudara, yang membaca firman dan berjuang untuk melakukannya. Saudara-saudara, di dalam percakapan sehari-hari, misalnya saya naik kereta atau saya naik pesawat, maka tingkat percakapannya, saudara-saudara, levelnya adalah basa-basi. Pak, mau kemana? Oh, saya mau ke Surabaya. Kok sama ya dengan saya? Loh ya jelas, wong pesawatnya cuma satu dan kita udah duduk sebelahan. Tidak ada yang penting terkait dengan hal itu. Ketika relasi kita dekat dengan seseorang, percakapan kita makin personal, saudara-saudara. Tetapi walaupun makin personal, selalu ada hal-hal yang masih kita tahan, masih tidak kita katakan, saudara-saudara. Kita berpikir masih ada waktunya nanti, masih ada saatnya nanti, waktunya makin banyak. Tetapi bagaimana kalau itu adalah ujung dari kehidupan Anda, saudara-saudara. Ketika Anda sadar bahwa waktu Anda tidak lama lagi. Ketika Anda ada di rumah sakit dengan begitu banyak kabel yang terpasang dan Anda punya kesempatan bicara yang terbatas. Apakah Anda akan memulai percakapan Anda dengan orang yang tercinta dengan basa-basi? Nak, Surabaya panas ya? Iya. Tapi lebih panas hati melihat mantan jalan sama orang lain, Pak. Saya rasa Anda bahkan tidak ada di dalam mood untuk bercanda seperti itu kan, saudara-saudara. Kalau di dalam percakapan last minute, detik-detik, menit-menit terakhir, pasti semua yang dipercakapkan itu adalah isi hati yang mendalam, yang paling penting, yang paling ingin diwariskan, yang paling ingin diteruskan. Saya pernah menjadi saksi dari percakapan seperti itu, saudara-saudara. Semua anak sudah kumpul dan sang ayah bernafas Senin Kemis, narik nafas Senin, keluarin Kemis, sudah antara hidup dan mati. Si ibu di situ dan si ibu berkata kepada saya, "Ini Pak, gara-gara papahnya mau meninggal, belum ada akta notaris, anak-anak dipanggil cepat datang." Mereka menunggu, mereka dapat apa? Pabrik, rumah, atau yang lain. Nah, maka saya jadi saksi percakapan itu, saudara-saudara. Sudah ngomongnya setengah mati, susah. Orang yang sakit itu berkata, yang penting cinta Tuhan. Amin. Maksudnya cepet tong ngomong ore, semua dapat apa gitu kan. Terus yang kedua, yang penting hormati mamahmu. Saya sudah bisa melihat raut-raut wajah saudara-saudara yang gak sabar. Pengen jelas pabriknya yang pegang siapa, tokonya yang pegang siapa, rukonya yang pegang siapa. Anak-anak yang selama ini gak dekat dengan orang tua saudara-saudara, tetapi di last minute datang. Dan yang ketiga, sebelum papa bagi, nah ketika mengatakan papa bagi, wajah mereka mulai gembira saudara-saudara.
Yang penting setia pada gereja Tuhan. Mereka terus mendekat. Nah, sekarang soal harta. Wajah mereka berbinar-binar seperti seorang anak melihat es krim. Papa. Tet. Pak, bangun Pak. Belum dibagi Pak, bisa ribet ini. Pak Pendeta, lakukan sesuatu, bangkitkan. Ya elah, saya bukan Tuhan Yesus. Dan dia juga bukan Tuhan Yesus yang perlu dibangkitkan kan. Last minute saudara-saudara. Selalu yang penting adalah apa yang kemudian akan dikatakan. Dan itu layak untuk mendapat perhatian. Saya yakin bagi orang tua itu yang paling penting adalah values. Bukan soal harta. Tetapi anak menganggapnya berbeda. Saudara, bagian Alkitab yang kita baca berbicara tentang menit-menit terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, saudara-saudara. Dia sudah berulang kali menampakkan diri pada para murid. Dan sekarang sebelum dia naik ke surga, maka dia akan mengatakan hal-hal yang menjadi pikiran dan hatinya. Ringkasan dari seluruh 3,5 tahun pengajarannya, ringkasan dari berbagai mujizat yang dilakukannya, ringkasan dari semua pengajarannya, tepat pada menit-menit terakhir sebelum dia naik ke surga kan saudara. Dan apa yang Tuhan katakan sebelum dia naik ke surga meninggalkan murid-muridnya itu adalah apa yang seharusnya kita perhatikan dengan seksama. Ketika kita menganggap diri kita adalah murid Kristus. Pesan terakhirnya harus menjadi sesuatu amanat utama di dalam kehidupan kita. Bukankah diri kita saudara-saudara adalah murid Kristus? Dan murid di dalam pemahaman orang-orang Yahudi waktu itu adalah orang yang berjalan di belakang debu sang guru. Anda bukan seorang murid kalau Anda melihat dari jauh. Anda bukan seorang murid kalau Anda tidak berjalan bersama. Bahkan Anda bukan seorang murid kalau Anda tidak berjalan di belakang debu sang guru. Bukankah saudara-saudara waktu itu konteksnya adalah Timur Tengah, tiap kali orang berjalan pasti akan ada debu pasir di belakangnya kan. Seberapa panjang debu pasir itu? Ya enggak 100 meter Pak, ya enggak 10 meter bahkan. Maka yang disebut murid adalah mereka yang berjalan di belakang debu sang guru. Berarti tidak bisa dari jauh. Harus dari dekat, sedemikian dekat sehingga debu dari sang guru itu mengenai kakinya. Ini bicara soal kedekatan fisik, sekaligus bicara tentang apa yang sang guru pikirkan, apa yang sang guru katakan adalah apa yang dipikirkan dan dikatakan oleh sang murid. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan saudara-saudara menjelang dia terangkat naik ke surga. Yang pertama, beritakanlah firman. Beritakanlah kabar baik. Jangan hanya memikirkan harapan-harapanmu. Saudara bayangkan di last minute itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, para murid bertanya tentang harapan mereka, tentang ekspektasi mereka. Di ayat yang ke-6 tertera, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid Yesus orang Israel, mereka punya harapan, mereka punya ekspektasi bahwa Sang Mesias yang akan datang itu, yaitu Kristus, akan memulihkan kerajaan mereka seperti zaman Daud. Daud penuh kemuliaan, penuh kebesaran, penuh keagungan, penuh keluar biasaan. Dan di last minute dari hidup Yesus sebelum dia naik ke surga, para murid datang dengan harapan itu. Maukah kau sekarang Tuhan sebelum engkau pergi meninggalkan kami, memenuhi harapan-harapan kami tentang Mesias yang seperti Daud? Dan Kristus menjawab kepada mereka, saudara-saudara, engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan Yesus tidak menampik harapan dan keinginan ini.
Tuhan Yesus tidak menolak harapan dan keinginan ini. Walaupun harapan dan keinginan mereka begitu duniawinya, begitu sempitnya tentang Israel. Sedangkan Yesus hadir untuk menghadirkan kerajaan Allah. Tetapi menjadi penting adalah apa yang Kristus katakan, saudara-saudara. Engkau tidak perlu tentang saat dan waktunya, kapan harapanmu itu akan terpenuhi. Tetapi yang terpenting adalah kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, kita punya harapan-harapan tertentu, bukan? Kita punya keinginan juga sebagai manusia, kan? Saya ingin berhasil, saya ingin sukses, saya ingin meraih ini, saya ingin mendapatkan itu, saya ingin sembuh, saya ingin itu, ini, dan yang lainnya. Semua harapan dan keinginan yang manusiawi, yang Tuhan izinkan. Tinggal kita periksa adalah apakah harapan dan keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan yang penting lagi adalah ketika kita berjuang untuk memenuhi harapan dan keinginan itu, ketika kita menunggu harapan dan keinginan itu menjadi kenyataan, apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap berjalan di belakang Kristus, Sang Guru Agung kita? Atau kita seperti anak yang manja dan berkata, kalau papa nggak beliin es krim, aku nggak mau sekolah. Kalau aku nggak dapat pacar, aku nggak mau pelayanan. Kalau aku belum lebih kaya, aku nggak akan memberi persembahan. Manja, sangat berpusat pada harapan diri. Karena itu Kristus inginkan. Jangan hanya memperhatikan harapan-harapanmu. Tetapi pergilah, beritakanlah kabar baik, beritakanlah Injil. Karena itulah yang dilakukan murid, yaitu berjalan di belakang debu Sang Guru. Mudah mengikut Yesus ketika harapan Anda terpenuhi. Wah, bersyukur Pak, dapat komunitas, dapat calon suami. Seneng. Itu sebabnya saya semangat di gereja. Wah seneng Pak, dapat komunitas, dapat pekerjaan baru, dapat relasi yang baru. Wah, saya exciting pergi ke gereja. Luar biasa. Tapi bagaimana ketika harapan Anda belum terpenuhi? Bagaimana ketika harapan itu hancur berantakan? Bagaimana ketika semua keinginan itu ternyata tidak mewujud nyata? Apakah kita tetap berjalan di belakang debu Sang Guru? Seorang murid bukanlah orang yang manja. Kalau saya dapat, baru saya mau ke gereja. Kalau saya diberkati secara finansial, baru saya mau persembahan. Kalau saya punya komunitas yang baik, baru saya mau terlibat. Enggak. Seorang murid tetap berjalan di belakang Sang Guru, melakukan apa yang dia katakan, yang dia sabdakan, terlepas dari harapannya menjadi kenyataan atau hancur berantakan. Karena dia menghormati Sang Guru yang mati, menebus segala dosa dan kesalahannya. Ketika saya sedang berkhotbah di luar pulau, saudara-saudara, seorang teman menghubungi saya lalu berkata lewat telepon di WA, bro besuk mama, titip mama. Mama sudah 15 tahun sakit. Mohon maaf bagian pinggang ke bawah tidak bisa digerakkan. Sejak dia telepon di hari Sabtu, saya udah mikir, kira-kira saya ngomong apa ya? Gak gampang kan saudara-saudara ngomong kok pada orang yang 15 tahun terbaring sakit. 15 tahun. Itu dari anak baru lahir sampai masuk SMA kurang lebih. Anda KPR rumah sudah lunas saudara-saudara. Anda nyari jodoh ya belum tentu ketemu sih. 15 tahun. Dan minggu siang itu setelah 2 atau 3 kali khotbah saya minta driver ngantar saya ke situ. Disambut seorang suster yang kembali menegaskan hal yang sama. Pak, Ibu sudah 15 tahun sakit. Bapak ngerti ya? Ngerti. Maka saya masuk saudara-saudara ke kamar itu dan begitu saya duduk di dekat tempat tidurnya, mengulurkan tangan saya karena waktu itu belum pandemi, tangan saya segera dipegang lalu dia berkata, kita berdoa ya Pak WP ya.
Hayo, kalau Anda di posisi saya, Anda bisa bilang enggak. Enggak bisa kan? Tangan udah dipegang. Lalu dia berdoa. Lalu dia bernyanyi. Lalu dia mengutip ayat Alkitab. Lalu dia berdoa lagi. Dalam hati, saya datang untuk mendoakan, bukan didoakan. Tapi sekarang kejadiannya kebalik. Saya lihat jam saya, 25 menit baru dia bilang amin. Itu kayaknya harga diri saya sebagai pendeta terganggu itu. Saya datang untuk mendoakan malah didoakan. Jadi begitu dia bilang amin, saya bilang, tante, tangan saya giniin. Nanti dipegang lagi. Si tante gini. Otomatis saya mendekatkan. Tante, lalu ditariknya tangan saya, lalu berkata, kita berdoa untuk anak dan istri Pak WP yang tadi belum didoakan. 15, 20 menit, 25 menit, amin saudara-saudara. Ini giliran saya, panggilan harus dilaksanakan gitu kan. Baru ngomong tante, si tante diem. Ditepuk pundak saya, susternya. Pak, jam berkunjung sudah habis. Sus, ini rumah bukan rumah sakit. Saya nggak tahu susternya mantan security atau enggak, dia bilang dengan tegas gini, pokoknya ikut saya keluar ya Pak. Saya ikut keluar. Pintu kamar dibuka. Di ruang tamu saya ngelihat 4-5 pasang suami istri. Siapa mereka? Sus, mereka siapa? Ya kayak bapak. Loh, maksudnya? Bapak ini ya kalau bukan temannya anaknya, enggak saya kasih jam untuk didoakan untuk ibu. Maksudnya sus? Anaknya enggak ngasih tahu. Anaknya ngasih tahu saya disuruh mendoakan si ibu. Dia ketawa lalu berkata, Bapak enggak ngerti sejak 8 tahun lalu ibu ini jadi pendoa walaupun masih sakit. Setelah 7 tahun marah, tiap kali pendeta mendoakan gak sembuh, dia kecewa, dia marah, pendeta dari Surabaya, Jakarta, dari luar negeri gak sembuh, marah dan yang lainnya. Sampai suatu titik si ibu berkata, saya masih ingin sembuh. Tapi saya tetap ingin melayani Tuhan. Enggak marah-marah. Melakukan apa yang bisa sebagai murid. Jadi orang-orang ini Pak sudah daftar dari 2 minggu yang lalu untuk didoakan oleh ibu. Bapak nyelonong 50 menit sudah harus berterima kasih. Saya telepon teman saya di mobil. Teman saya bilang, gimana bro udah mendoakan mamahku, thank you ya, kamsya ya, lain kali datang lagi ya. Aku belum mendoakan bro, mamamu doain aku. Terus dia bilang gini, itulah mama. Sejak 8 tahun lalu dia berkata, aku pengen sembuh. Aku masih ingin sembuh, tetapi sembari menanti aku disembuhkan, jika Tuhan mau menyembuhkan aku mau hidup jadi murid, aku mau hidup jadi saksi, aku mau hidup membawa orang kenal Yesus. Wajar punya harapan, wajar punya keinginan. Tetapi ukuran kedewasaan kita dalam perjalanan mengikut Kristus adalah ketika Kristus belum mengabulkan harapan kita, ketika harapan kita hancur berantakan, kita tetap berkata, aku mau ikut Yesus. Aku mau mempermuliakan Yesus, aku tetap muridmu. Itu ukuran seorang murid. Walaupun hatinya hancur, berantakan, harapannya belum menjadi kenyataan, obsesinya cuma satu, berjalan di belakang debu Sang Guru. Jadi saksi untuk kemuliaannya. Bahkan ketika hidupmu belum seperti yang engkau harapkan. Bahkan ketika impianmu hancur berantakan. Bahkan ketika engkau bergumul dan bertanya, apa yang salah dengan yang saya minta? Jangan jadi anak manja di dalam gereja. Jadilah murid.
berjalan di belakang sang guru, walaupun harapan dan keinginanmu belum menjadi kenyataan. Pada menit terakhir dari kehidupan Kristus sebelum dia naik ke surga, saudara-saudara, apalagi yang ia katakan? Beritakanlah kabar baik. Jangan hanya terpukau dengan pengalaman rohani yang luar biasa. Saudara-saudara, saya rasa tidak ada yang lebih hebat dari para murid Kristus pada waktu menyaksikan Yesus itu naik ke surga. Mereka sudah pernah menyaksikan Yesus membuat mujizat, mereka sudah pernah menyaksikan Yesus melakukan pengajaran yang luar biasa, mereka sudah pernah melihat Yesus melakukan banyak hal yang lain. Tetapi ketika Kristus naik ke surga, itu kan pengalaman sekali seumur hidup. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, di ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Kalau itu terjadi di zaman now, pasti semua murid itu mengeluarkan HP-nya lalu berkata, ini konten yang pasti viral. Yuk naik Yesus, yuk naik yuk. Kamera sudah siap, TikTok ready, Facebook live, rekaman untuk YouTube sudah ready. Saya yakin, karena itu pengalaman luar biasa. Siapa yang pernah menyaksikan Yesus naik ke surga selain mereka? Kalau di zaman now, wah pasti akan exciting banget. Di zaman itu pun Alkitab mengatakan mereka begitu excitednya sehingga terus menatap ke langit. Dengan penuh kekaguman dan luar biasa. Ini pengalaman rohani yang sekali saja terjadi. Yang akan mereka ceritakan kepada anak dan cucu mereka. Bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga di depan mata kami. Tetapi tepat ketika mereka menikmati pengalaman rohani itu, malaikat muncul. Dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Para malaikat itu tidak muncul lalu berkata, tepuk tangannya mana dong? Kristus naik ke surga, masa lemes banget sih? Yang seru dong bro, sis. Atau kami perlu salto 7 kali untuk membuat kamu tepuk tangan. Ini naik ke surga loh, terus lihat ke atas ya, terus. Enggak. Ketika mereka menikmati pengalaman rohani yang luar biasa, yang spektakuler itu, sapaan malaikat itu mengingatkan siapa diri mereka. Hai orang-orang Galilea. Galilea adalah tempat di mana mereka berasal, tempat di mana Kristus memanggil mereka menjadi muridnya. Ketika mereka menjadi penjala ikan, dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Mereka diajak untuk melihat semua pengalaman rohanimu bersama Yesus, termasuk yang luar biasa itu, harus kamu saksikan. Hai orang-orang Galilea yang biasa, harus kamu beritakan. Dan pelajaran berharganya adalah setiap pengalaman rohani, sespektakuler apapun, bukan untuk menggelembungkan dirimu dan egomu. Semua pengalaman rohani itu untuk kamu ceritakan, untuk kamu sampaikan, untuk kamu kabarkan, agar orang mengerti siapa Yesus. Maka mereka ditegur dengan sapaan, hei orang-orang Galilea, mengapa kamu terus menatap langit? Lihat dunia, tempat di mana kamu berkarya, tempat di mana Kristus harus diberitakan, sampai ia datang kembali kelak. Dan saya yakin Anda dan saya punya pengalaman rohani sendiri-sendiri kan. Pengalaman itu bukan untuk dikoleksi loh. Saya sudah ini, kamu udah atau belum? Saya sudah begini, kamu sudah atau belum? Wah, kalau belum neraka kamu, saya surga lah gitu. Atau pengalamanmu gak sebanyak saya ya. Saya kastanya lebih tinggi loh. Kamu nanti jadi pembantuku di atas sana ya. Enggak. Semua pengalaman rohani itu bukan untuk menggelembungkan ide kita. Diri kita, ego kita. Semua pengalaman rohani itu mengajak kita untuk kemudian berbicara tentang Yesus. Pengalaman adalah tanda yang mengarahkan kepada Dia yang dituju oleh tanda itu. Yesus.
Saudara, pernahkah Anda melihat orang berdiri di depan tanda restoran yang hurufnya kayak gini? Ngerti ya? Ini pas jam makan siang nih. Dan kemudian orang melihat tanda kayak gini, 300 meter lalu dia berdiri di depan tanda itu. Mulutnya kumat kamit lalu berkata, kenyang banget Pak WP. Itu kalau saya di sebelahnya saya langsung berkata, bro sis ke menur yuk. Barangkali ada sesuatu yang harus dicek. Saya yakin gak ada orang berdiri di depan tanda yang gambarnya kakek tua itu yang jualan ayam itu 400 meter lalu berkata, aromanya luar biasa ya. Kenyang liatin gambar itu. Kalau itu terjadi harus diperiksakan kewajarannya kan. Itu adalah tanda 300 meter lagi. Itu adalah tanda 400 meter lagi. Tanda mengajak kita untuk pergi kepada arah yang dia mau. Semua pengalaman rohanimu, spektakuler atau enggak, atau apapun yang kamu alami, adalah tanda supaya kita makin dekat dengan Yesus. Makin mengikut Yesus, berjalan di belakang debunya, dan kemudian makin berbicara tentang Yesus. Buat apa semua pengalaman rohani kalau cuma menggelembungkan ide kita dan tidak menuntun kita lebih kepada Yesus dan kemudian memberitakan Yesus. Tuhan ingin kita jadi murid yang besar kepala gitu. Tuhan ingin jadi murid yang menepuk dada gitu. Enggak, Tuhan ingin kita jadi murid yang berjalan di belakang Yesus dan menunjuk pada Yesus. Bagian yang terbaik dari menjadi pengkhotbah di beberapa tempat atas anugerah Tuhan adalah menikmati kuliner setempat. Ya, habis pelayanan, setuju ya? Sip, kita langsung duduk di mobil. Udah 4 kali khotbah nih, jam 7 malam nih. Driver, satu penatua, saya. Start mobil, Ceng. Pak WP mau makan apa? Saya bilang apapun saya makan. Gak ada pantangan? Ada. Pantangannya apa? Yang gak enak. Bagus. Bebas ya Pak WP? Bebas. Saya gak takut sama makanan. Takut cuman sama Tuhan. Oh, yang driver bilang, ke restoran A aja. Minggu yang lalu saya makan di sana. Enak. Pol. Pak WP pasti suka. Setuju Pak? Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Baru mau jalan, si Bapak B bilang, loh jangan restoran A. Restoran A itu udah enaknya biasa, nggak ada muatan lokalnya. Pak WP kan datang dari Surabaya, pasti mau mencari kuliner yang khas kan. Betul kan Pak WP? Jadilah kehendakmu. Ke restoran B aja. Dan 5 menit kemudian saya menyaksikan Bapak A dan Bapak B rapat bersama. Restoran A keunggulannya ini, restoran B keunggulannya ini. Karep mula. Baru kemudian diputuskan, oke restoran B ya. Jalan 15 menit. Lalu si Bapak yang diam di sebelah saya tahu-tahu ngomong gini. Wah restoran B itu gak enak, rame tempatnya. Kemarin saya ke restoran C, tempatnya baru, luas, enak. Ke tempat C aja ya. Terserah. Terus mobil berhenti. Mereka rapat lagi. Para penatua melakukan tugas dan kewajibannya untuk rapat. Seorang pendeta kelaparan di sini. Wes, kesini aja, C aja. Saudara-saudara, menurut Anda mereka itu dibayar nggak sih untuk sharing tentang restoran A, B, C? Enggak kan? Mereka juga bukan pemiliknya. Tetapi mengapa mereka dengan sukacita, dengan gembira, ngotot pengen ke A, B, C? Karena mereka mendapatkan pengalaman yang baik. Maka meluncurlah kami ke restoran C. 25 menit perjalanan. Begitu datang, close. Pegawainya baru membalik tanda itu. Terus gimana Pak WP, mau makan apa? Mie gelas.
Kita bisa cerita tentang restoran yang kita sukai. Kita bisa buat live liburan di Bali. Mulai breakfastnya, lunchnya, makan malamnya, suasananya. Kita bisa ngasih rekomendasi. Ini loh ke Labuan Bajo, kita naik kapal ini. Ini loh pantai yang warnanya, saya buta warna nggak tahu. Ini loh kita ke dokter mendapatkan layanan yang bagus, kita share. Dokter ini ciamik loh, hampir nggak tertolong loh. Tetapi ketika sampai kepada Yesus, kenapa kita diam? Ketika sampai pada pengalaman yang paling berharga di dalam kehidupan kita yang gak bisa dibeli dengan uang, yaitu dia menebus, menyucikan, menyelamatkan, menguduskan hidup kita. Mengapa kita tahu-tahu diam dan gak bicara? Bahkan ketika teman sudah mengakui hidupmu sekarang berubah ya. Kamu lebih tertib, lebih ini, lebih itu. Kok bisa berubah gitu? Tahu-tahu kita terdiam lalu berkata, kebetulan aja. Padahal ada pengalaman pertobatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa share tentang makanan, minuman, liburan. Mestinya kita juga bisa share tentang Kristus, bukan? Tentang apa yang dia telah lakukan di dalam kehidupan kita. Tentang nilai-nilai kehidupan yang kita hayati dan kita perjuangkan. Walaupun susah setengah mati, tetapi ada sukacita di dalam hati. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Mungkin kamu berkata, Pak, hidup saya belum sempurna. Saya masih jatuh bangun di dalam dosa. Nanti kalau saya mempermalukan gimana? Nanti kalau saya cerita tentang pertobatan terus saya jatuh lagi. Saya merasa tertuduh, terdakwa, gak enak. Nanti kalau hidup saya sudah sempurna saya mau cerita. Tanda saudara-saudara tidak harus bagus dan sempurna. Tanda yang penting jelas menunjuk ke arah mana. Itu pengalaman kami mission trip di NTT yang gak ada GPS. Selain papan pengumuman besar, dilarang kecelakaan, rumah sakit jauh, surga lebih dekat. Di situ ada panah. Yang kayunya itu udah gak karuan bentuknya. Tulisannya tapi masih terbaca kota ini ke sana sekian kilo. Tanda gak harus sempurna sepanjang jelas menunjuk kemana. Hidup kita belum sempurna, tidak akan sempurna. Kecuali kelak nanti di surga sana nanti. Tetapi di dalam hidup yang tidak sempurna, biarlah kita bicara. Dan menjadi tanda tentang Yesus. Ketika Anda share makanan yang enak, kan bukan berarti Anda sudah mencoba seluruh makanan yang enak kan. Ketika Anda share tentang tempat liburan, bukan berarti Anda traveler dan blogger yang berpengalaman kan, yang papan atas kan. Ketika Anda upload makanan, bukan berarti Anda udah jadi kayak Pak Bondan almarhum kan. Anda hanya berbagi apa yang Anda alami, yang Anda rasakan, yang menjadi pengalaman berharga, supaya orang juga mengalami hal yang sama. Dan kalau pengalaman yang paling berharga, yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan kedudukan, adalah Kristus menyucikan, menghapus dosa kita, menjadikan kita anak-anak Bapa di surga. Maka hidup kita sebagai murid mesti menunjuk kepada Kristus. Apa yang penting bagi Kristus sebelum naik ke surga telah diungkap bagi kita. Beritakanlah Injil. Bahkan di saat harapan-harapanmu tidak menjadi kenyataan. Beritakanlah Injil. Lewat kehidupan kita, lewat perbuatan kita. Jangan hanya terpukau pada pengalaman-pengalaman yang spektakuler itu. Beritakanlah Injil. Sampai suatu kali kita dengar suaranya.
Kembalilah, hai hambaku yang populer, yang viral, yang sempurna, bukan. Kembalilah, hai hambaku yang setia. Setia berarti kita lakukan bagian kita walau tidak sempurna. Setia berarti kita lakukan panggilan kita semaksimal mungkin walau belum sempurna. Setia berarti kita melakukan apa yang Dia minta. Dan di saat itulah kita dengan hati syukur mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Dan semoga itu yang terjadi atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang membawa orang-orang yang harapannya sedang tidak menjadi kenyataan, bahkan hancur berantakan. Dan mungkin mereka hadir di gereja ini, mungkin mereka menyaksikan tayangan di YouTube, mungkin mereka menyaksikan tayangan di First Media dan berkata, ini terakhir kali aku mengikuti Kristus. Setelah ini aku akan meninggalkannya. Karena untuk apa aku ikut Kristus? Harapanku gak menjadi kenyataan, mimpiku hancur berantakan. Seluruh yang ku kehendaki tidak mewujud nyata. Dan hari ini Engkau mengingatkan kepada setiap kami ya Tuhan, apa arti menjadi murid-Mu? Tetap berjalan di belakang debu Sang Guru. Walau hati kami hancur berantakan. Walau kami kehilangan orang yang kami cintai. Walaupun harapan kami tidak mewujud nyata. Tetapi kami berjalan di belakang Sang Guru dan memberitakan Injil, kabar baik yang menyelamatkan kami itu. Dan untuk kami yang berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengumpulkan banyak pengalaman rohani yang memuaskan diri kami, yang menggelembungkan egoisme kami. Hari ini Engkau memanggil kami untuk menyadari setiap pengalaman rohani Tuhan beri supaya kami lebih dekat dengan Tuhan. Supaya hidup kami menjadi tanda yang menunjuk kepada Yesus. Tentang kasih dan anugerahnya. Tentang pengampunan yang Dia beri. Tentang keselamatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena itu ya Kristus, mantapkan langkah kami. Perkataanmu yang terakhir menjadi concern utama kami. Untuk memberitakan Injil, untuk membawa orang mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Sampai suatu kali kami mendengar suara-Mu. Kembalilah hai hambaku yang setia. Dekap erat kami, bahwa kami makin mendekat. Dan hidup kami menjadi pemberita-pemberita kabar baik itu. Di dalam nama Kristus kami mohon. Amin.